Perubahan yang sangat besar dilakukan oleh Apple lewat iOS 17.4 yang dirilis hari ini, teman-teman. Berbagai perubahan baru ini membuat iPhone sebenarnya makin mirip dengan Android dari sisi fleksibilitas, karena pengguna iPhone bisa install aplikasi dari App Store lain buatan pihak ketiga ya, kayak Setup Mobile, Epic Game Store, dan yang lainnya. Dan developer juga bisa bikin App Store alternatif untuk iPhone, jadi nggak stuck di cuman satu App Store aja. Terus waktu buka Safari juga bakal ada opsi default web browsernya mau pakai browser apa. Jadi lebih mudah untuk ganti default browser. Bahkan bisa install browser yang pakai browser engine selain Apple WebKit. Termasuk developer ini juga bebas ya mau bikin browser pakai browser engine apa. Jadi Chrome kalau misal mau pakai Blink engine di iOS itu juga bisa. Nah, beli apps di App Store pun bisa pakai metode payment alternatif, termasuk bisa bayar via link di luar dari App Store. Terus bisa mengatur NFC payment defaultnya mau pakai apa. Tetapi perubahan besar yang bikin iPhone makin fleksibel mirip Android ini cuman bisa dinikmati oleh pengguna di Eropa aja. Buat kita yang di Indonesia tetap banyak fitur barunya, tetapi nggak termasuk dengan fleksibilitas kayak Android tadi. Kenapa? Nanti gue jelasin di akhir video. Sekarang kita jelasin dulu fitur baru di iPhone dengan iOS 17.4 yang bisa kita nikmatin langsung di Indonesia. Nah, pertama fitur Stolen Device Protection. Untuk proteksi iPhone kalau dicuri, security delay-nya sekarang bisa diatur ke always. Jadi dia bisa aktif terus ya di semua lokasi. Kalau sebelumnya kan cuman aktif kalau jauh dari lokasi familiar, misal jauh dari rumah atau jauh dari kantor. Tapi sekarang kalau iPhone-nya dicuri ya, dimanapun lokasinya, termasuk di lokasi yang familiar sekalipun, nah si pencuri nggak bisa semudah itu mengubah password Apple ID atau matiin fitur-fitur security atau mengubah peraturan yang sensitif lain. Meskipun dia tahu passcode-nya, itu tetap nggak bisa teman-teman, karena akan terjebak oleh security delay ini. Dia harus menunggu selama 1 jam, dan setelah waktu delay berakhir pun itu bakal diminta Face ID atau Touch ID tanpa ada fallback ke passcode. Jadi ya percuma tahu passcode-nya karena nggak ada opsi juga untuk masukin passcode. Nah, yang kedua, buat yang sering dengerin podcast di Apple Podcast, sekarang ada fitur transkrip. Nah, ini kita bisa melihat transkripnya secara live ya, sesuai dengan audio di podcastnya. Kita juga bisa scroll transkripnya dan tap aja di bagian yang diinginkan untuk langsung mengarahkan podcast ke part tersebut. Jadi bisa dimainin ke bagian manapun yang kita suka ya. Kita bisa copy juga transkrip ini, dan transkrip ini tersedia untuk semua podcast yang berbahasa Inggris, Perancis, Jerman, atau Spanyol. Buat yang upload podcast dalam keempat bahasa itu nggak perlu melakukan apapun ya, karena transkrip dari podcast ini memang di-generate secara otomatis ya saat podcast di-upload. Dan ketiga, sekarang kita bisa lihat purchase history ya, atau history pembelian dengan sangat mudah langsung dari App Store. Jadi kalau buka App Store, kita tinggal tap aja akun kita dan ada menu purchase history di situ. Sebelumnya bisa dilihat sih, tetapi agak ribet ya karena harus lewat setting dulu dan masuk ke beberapa sub menu. Keempat, di baterai health, kalau teman-teman pakai iPhone 15 series sekarang bisa ngelihat info ekstra kayak status baterainya normal atau enggak, terus bisa ngelihat tanggal produksi baterai, kapan pertama kali dipakai, dan cycle count-nya udah berapa. Tetapi fitur ini nggak ada di seri iPhone sebelumnya. Jadi di iPhone 14 Pro gue ini itu masih nampilin data baterai health yang lama, yaitu persentase maksimum kapasitinya aja. Nggak ada cycle count-nya, nggak ada data-data yang lainnya juga. Dan kelima, ini ada banyak emoji baru teman-teman. Ada emoji geleng-geleng ya untuk ekspresi menolak misalnya, terus ada emoji mengangguk juga untuk ekspresi setuju. Ada emoji Phoenix api, ada jamur coklat, ada jeruk lemon, rantai putus, dan yang cukup terlihat dominan di sini ya yang baru ini untuk semua emoji kayak yang lari, jalan, dan lain-lain. Sekarang ada pilihan arahnya teman-teman. Kalau sebelumnya kan cuma satu ya, ke arah kiri aja, sekarang ada yang kanan juga. Dan keenam, untuk clock widget sekarang bisa nampilin jam dari kota lain atau setidaknya dari zona waktu yang lain, karena memang waktu kita cek ya, nggak semua kota atau daerah itu ada di sini teman-teman. Untuk di Indonesia, ini gue cek ada 4 kota aja, tetapi memang udah mewakili semua zona waktu di Indonesia, yaitu waktu Indonesia Barat, waktu Indonesia Timur, dan waktu Indonesia Tengah. Dan ini juga berlaku global ya, jadi kita bisa cek juga untuk kota-kota lain di luar negeri juga. Nah, ketujuh, iMessage ini dapat security update yang sangat masif ya. Apple sampai mengatakan ini security upgrade terbesar di sejarah iMessage karena end-to-end enkripsinya sekarang di-upgrade ke Post Quantum Cryptographic Protocol atau PQ3. Dan ini membuat iMessage jauh lebih aman, bahkan juga aman dari berbagai serangan exploit yang belum ada. Nah, ini bukan
pertama kalinya sih PQ3 ini dipakai ya di aplikasi messaging. Kalau teman-teman tahu ada aplikasi messaging Signal itu juga pakai protokol PQ3 ini. Sayangnya lagi di Indonesia mungkin kurang begitu umum ya, atau kurang begitu populer berkirim pesan pakai iMessage karena dia menyatu dengan SMS yang sekarang ini isinya mayoritas dipenuhi dengan spam dan juga OTP. Terus ke-8, Siri sekarang bisa membacakan pesan di berbagai pilihan bahasa. Kalau sebelumnya kan cuma bisa bacain pesan dalam bahasa utama yang kita atur ya, tetapi sekarang bahasa utama bisa kita atur dan bahasa untuk bacain pesan ini bisa kita atur juga secara terpisah. Tapi sayangnya bahasa Indonesia tetap nggak ada di sini. Entah udah berapa lama ya Siri ini ada, tetapi sampai sekarang masih juga nggak support bahasa Indonesia. Padahal bahasa Melayu udah lama ada loh, dan pengguna iPhone di Indonesia ini juga banyak. Nggak tahu kenapa Apple kayak nggak ada ketertarikan ya untuk ngasih support bahasa Indonesia ke Siri ini. Terus yang ke-9, ada banyak fitur baru di Apple CarPlay, tetapi ya supportnya tergantung sama mobil dan juga sensor di mobilnya ya. Misalnya di Apple CarPlay sekarang bisa lihat tekanan ban dan bisa ngasih warning kalau tekanan bannya kurang atau berlebih atau juga bocor. Terus untuk mobil listrik bisa menampilkan sisa baterai, status charging, sampai berapa lama lagi baterai bakal penuh. Terus bisa menampilkan juga kamera belakang ya, detail perjalanan kayak kecepatan, efisiensi bahan bakar, jarak yang ditempuh dan lain-lain. Bahkan bisa juga connect ke pengaturan AC untuk mengatur temperatur dan yang lainnya. Tentu jika mobilnya support ya. Dan yang ke-10, ada virtual card number untuk Apple Cash yang tentu juga nggak bisa dipakai di Indonesia teman-teman, karena layanan Apple Cash ini nggak masuk ke sini. Dan ini melengkapi fitur fleksibilitas ke ala Android ya, yang nggak juga bisa kita nikmatin di sini karena memang spesifik hanya untuk pengguna iPhone di Eropa saja. Jadi ya buat kita yang di Indonesia untuk install aplikasi ya cuman dari App Store aja, nggak ada alternatif App Store yang bisa dipakai ya di iOS ini. Terus metode pembayarannya juga cuman yang ada di dalam App Store aja nih opsinya. Terus untuk browser default bisa kita ganti sih, memang ya udah dari lama itu, tetapi ya lewat setting nggak semudah langsung ditampilkan dari halaman awal Safari. Nah, kenapa begitu? Kenapa fleksibelnya iPhone ini cuman buat pengguna di Eropa aja? Ini karena sebenarnya Apple nggak benar-benar pengen bikin iPhone sefleksibel itu teman-teman. Mereka terpaksa melakukannya karena wajib mengikuti aturan The Digital Market Act atau DMA ya dari Eropa. Maksimal di bulan Maret itu harus sudah tunduk. Kalau enggak, dendanya gila-gilaan teman-teman. Dan ini nggak cuman buat Apple aja sebenarnya, tapi buat perusahaan-perusahaan besar lain ya yang Eropa sebut sebagai gatekeepers. Ini kayak Google, Microsoft, Meta, Apple, dan yang lainnya. Dan DMA ini aturan yang mengatur kompetisi bisnis digital ya di Eropa biar berlangsung lebih fair. Jadi perusahaan-perusahaan besar kayak Apple, Google, dan yang lainnya itu dilarang untuk terlalu mengontrol atau punya kontrol penuh ya, atau memonopoli dan memaksakan layanan milik mereka sendiri di produk yang mereka jual. Dan Apple yang kalau kita lihat hampir di semua produknya ya, hampir semuanya memang mengharuskan menggunakan layanan mereka sendiri. Tentu mau tidak mau harus ngikutin aturan ini. Apple App Store yang sebelumnya jadi satu-satunya cara ya buat pengguna iPhone untuk install dan juga beli atau subscribe aplikasi, terpaksa dibuat lebih terbuka dengan dibolehkannya App Store pihak ketiga masuk ke iPhone juga. Begitu juga cara pembayaran, jadi mereka buka juga ya biar pembayaran pakai pihak ketiga juga bisa masuk, termasuk hal-hal remeh-temeh kayak browser engine yang sebelumnya apapun browsernya wajib pakai WebKit ya, sekarang terpaksa harus diizinkan juga pakai browser engine lain sesuai dengan keinginan developernya. Kalau enggak, maka Apple harus bayar denda ke Eropa sampai 10% dari total pendapatan globalnya. Dan ini gede banget ya. Kalau melakukan pelanggaran yang berulang, bahkan bisa sampai 20% dendanya. Bahkan masih ada juga beberapa penalti-penalti lain yang bakal diberikan ke Apple kalau misalkan mereka nggak mau ngikutin aturan ini teman-teman. Dan ternyata ya berhasil, Apple akhirnya nurut dan membuat iPhone itu lebih terbuka dengan layanan dan juga produk dari kompetitor untuk masuk ya. Tetapi di tempat lain yang nggak ada atau nggak mengharuskan aturan ini, tentu Apple nggak bakal mau dengan sukarela gitu aja melepaskan kontrolnya. Di region lain ya, termasuk di Indonesia, Apple masih tetap mempertahankan kontrol penuhnya karena ya memang uang dari transaksi di App Store dan yang lainnya dalam skala global jumlahnya sangat besar teman-teman. Dan itu yang bisa gue share hari ini ya. Teman-teman bisa tulis di kolom komentar pendapatnya kayak gimana. Apakah lebih suka dengan iPhone yang lebih terbuka ekosistemnya dan lebih fleksibel kayak di Eropa, atau lebih suka pakai ekosistem yang lebih tertutup ya dan masih serba Apple kayak yang selama ini
kita nikmatin sampai sekarang. Semoga video ini bermanfaat. Kalau suka, like video ini, gue bakal sangat berterima kasih, dan subscribe biar nggak ketinggalan info menarik seputar teknologi seperti ini. Gue Febian dari Kepoin Tekno pamit dulu, sampai ketemu lagi di video teknologi lainnya besok.